Halo Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kita masing-masing? Sekarang kita berada dalam masa raya Paskah ya Bapak Ibu. Besok kita akan merayakan Kamis Putih, lalu Jumat Agung, Sabtu Sunyi dan Paskah. Nah, marilah kita berdoa supaya kita dapat membaca firman dengan baik dan Tuhan berikan pengertian kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih hari demi hari kami lalui bersama dengan Tuhan. Termasuk di tahun ini di dalam masa raya Paskah, Tuhan izinkan kami untuk menghayati, untuk menikmatinya. Supaya semakin hari kami semakin meneladani Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengorbankan diri demi kepentingan manusia, demi keselamatan manusia, demi keselamatan dunia ini. Tuhan menolong kami untuk terus-menerus berjalan bersama Kristus Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Filipi pasal 2 ayat 2, 3, dan 4. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehabis pikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, tema kita adalah kerendahan hati. Jadi kita sekarang ini mau meneladani sikap Tuhan Yesus yang rendah hati itu, dan itu menjadi suatu norma moral untuk kita praktekkan setiap hari dalam kehidupan kita. Diperhadapkan dengan tema kita tentang kerendahan hati Bapak Ibu, jika itu diperhadapkan dengan kehidupan kita manusia sehari-hari, rasanya berbanding terbalik ya Bapak Ibu, karena naluri manusia itu senantiasa ingin dipuji, ingin diperhatikan, ingin diprioritaskan, ingin dihargai, tidak mau direndahkan, tidak mau disepelekan. Karena itu orang cenderung meninggikan diri dan sangat sulit untuk merendahkan diri. Karena itu sangat menarik firman Tuhan dan keteladanan Tuhan Yesus mengajarkan hal yang sangat bertentangan. Juga di kita zaman sekarang di mana media sosial begitu heboh ya Bapak Ibu, orang pasang foto, pasang video, pasang status, untuk apa sih sebetulnya? Ya, mungkin sebagian orang hanya sekedar pasang. Sebagian orang mungkin memberikan informasi penting, oke, baik. Tapi barangkali sebagian orang juga untuk mencari pujian dan komentar. Ya, kadang-kadang setelah diposting begitu lalu bertanya, menurut kamu gimana? Gitu. Bagus nggak, cantik nggak, hebat nggak, dan seterusnya ya Bapak Ibu Saudara. Jadi mental rendah hati ini Bapak Ibu Saudara, rasanya di dunia kita yang makin hari makin tua, tapi kok makin sulit ya. Kan orang mestinya berpikir makin terbuka, makin mengoreksi diri, tapi ternyata dunia yang makin tua ini juga tidak terlalu memperbaiki diri ya. Apa yang buruk kita buang, lalu yang baik itu yang kita tingkatkan. Tetapi ada juga yang positif kok Bapak Ibu, saya melihat, menonton, mendengarkan ya. Ada orang-orang yang dulu dia, atau pada zaman dulu orang tidak berani mengaku kalau dia itu miskin. Karena sekarang dia sudah kaya, dia top, dia populer, dia malu untuk mengaku bahwa dirinya itu dulu miskin. Tapi sekarang banyak loh orang-orang yang sudah berhasil dalam hidupnya. Mereka tidak segan-segan untuk mengaku bahwa dulu memang dia miskin, dulu dia orang susah, bahkan dari orang tuanya susah, tapi kemudian merayap pelan-pelan menjadi berhasil dan tidak malu untuk mengakui latar belakangnya. Ya, menurut saya adalah sedikit roh kerendahan hati. Tetapi pagi-pagi hari ini atau sepanjang hari ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita mengenai kerendahan hati. Dan dari bacaan kita ini ada 4 hal yang menjadi ciri kerendahan hati. Yang pertama adalah orang yang rendah hati itu orang yang tidak mencari kepentingan sendiri. Tidak mencari kepentingan sendiri. Seperti Tuhan Yesus ya Bapak Ibu.
Sejak Tuhan Yesus lahir di dunia ini dan karya keselamatannya, termasuk karya keselamatannya disalib sampai ia bangkit, tidak pernah ia mencari kepentingan sendiri. Tetapi yang ia bela adalah kepentingan manusia. Karena itu ia rela mati di kayu salib. Yang kedua, ciri kerendahan hati adalah tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Ya, bikin sedikit, pingin orang puji ya. Karena itu ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit atau membuat mujizat-mujizat, banyak kali dia pesan supaya jangan diceritakan. Karena memang dia datang dan berbuat hal-hal yang baik, termasuk mujizat-mujizat itu untuk menyelamatkan, bukan supaya dia dipuji, tetapi itu dalam rangkaian karya keselamatan Allah yang harus dikerjakan olehnya. Ya. Tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. 3, menganggap orang lain lebih utama. Betapa di dalam hidup Yesus, ia menganggap, dan itu ditunjukkan betul-betul bahwa rancangan Allah untuk menyelamatkan manusia dan keselamatan manusia, itulah yang menjadi keutamaan. Itu yang menjadi lebih utama bagi Tuhan Yesus. Sehingga semua karyanya, semua sepak terjang Tuhan Yesus berfokus pada rancangan Bapa dan juga kepentingan penyelamatan manusia. Dan yang keempat adalah perhatikan kepentingan orang lain. Memperhatikan kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan sendiri. Ini Yesus banget ya Bapak Ibu Saudara ya, yang diungkapkan oleh Filipi ini. Bagaimana Yesus tidak mementingkan kepentingannya, statusnya yang tinggi, dia mengabaikannya karena dia ingin memperhatikan kepentingan kita manusia. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mestinya kerendahan hati itu betul-betul menjadi lifestyle kita orang Kristen. Lifestyle murid-murid Kristus itu sudah mestinya mendarah daging dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita tidak mencari kepentingan sendiri. Kita tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Kita menganggap orang lain lebih utama. Dan kita juga memperhatikan kepentingan orang lain. Dan biasanya Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita ketika kita lebih memperhatikan orang lain. Karena apa? Karena Tuhan sudah lebih dahulu memperhatikan kita. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, berikanlah kemampuan kepada kami untuk memiliki kepribadian, sifat, karakter yang terdapat dalam Kristus Yesus, yaitu kerendahan hati. Di mana Tuhan Yesus rela merendahkan diri karena Tuhan memperhatikan kepentingan rancangan keselamatan Bapa dan juga kepentingan keselamatan kami manusia. Baiklah, di dalam perilaku kami setiap hari, kami menunjukkan kerendahan hati Kristus di dalam kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.